Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Taufikur Rahman dengan NPM 2217051093. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang finite state automata atau biasa disingkat FSA. Mungkin kita langsung lanjut. Di sini ada table of contents. Yang pertama itu pengertian apa itu FSA. Yang kedua adalah karakteristik, yaitu karakteristik dari FSA. Yang ketiga cara kerja dari FSA. Yang keempat jenis-jenis FSA. Yang kelima ada DFA, deterministic finite automata, dan yang keenam ada NFA, non deterministic finite automata. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian FSA. Jadi FSA atau finite state automata itu memiliki nama lain, yaitu finite state machine, yang dimana FSA ini adalah mesin abstrak yang memiliki 5 elemen atau tuple. Kelima elemen tersebut meliputi input, output, himpunan, state, relasi, dan relasi output. Finite state automata atau FSA berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. FSA dapat menerima input yang mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyak. Selain itu, FSA memiliki sekumpulan aturan untuk berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan input dan fungsi transisi yang diterapkan. Lalu selanjutnya ada karakteristik dari FSA. Finite state automata memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Lalu yang kedua, transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Lalu ada setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Lalu selanjutnya, finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir, dan yang terakhir, jika setelah pemrosesan seluruh string keadaan akhir dicapai, artinya automata menerima string tersebut. Kita lanjutkan ke cara kerjanya. Jadi di sini finite state automata bekerja dengan cara mesin, yaitu mesinnya membaca memori masukan berupa tape, yaitu satu karakter. Di contoh ini satu karakter itu yaitu P. Lalu tiap saat dari kiri ke kanan. Dan di sini di gambar bisa dilihat kalau inputnya ini berawal dari kiri ya. Kita lanjutkan menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga, di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. Finite automata selalu dalam kondisi yang disebut state awal, initial state. Pada saat finite automata mulai membaca tape, perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Ini ada karakter P, dan ketika karakter P ini dibaca, maka yang tadinya state awal key 0 menjadi key. Ketika head telah sampai akhir tape dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tape dikatakan diterima finite automata. String-string merupakan milik bahasa bila diterima finite automata bahasa tersebut. Kita lanjutkan ke jenis FSA. Jadi FSA ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu deterministic finite automata atau DFA dan non-deterministic finite automata atau NFA. Kedua finite automata ini mampu mengenali himpunan reguler secara presisi. Dengan demikian, kedua finite automata itu dapat mengenali string-string yang ditujukan dengan ekspresi reguler secara tepat. DFA dapat menuntun recognizer atau pengenal lebih cepat dibanding NFA. Namun demikian, DFA berukuran lebih besar dibanding NFA yang ekuivalen dengannya, sehingga lebih mudah membangun NFA dibanding DFA untuk suatu bahasa, namun lebih mudah mengimplementasikan DFA dibanding NFA. Nah, kita lanjutkan ke DFA, deterministic finite automata. Dalam DFA, untuk karakter input tertentu, mesin hanya dapat menuju satu state, dan fungsi transisi dipakai pada setiap state untuk setiap simbol input. Selain itu, pada DFA, perpindahan state 0 atau 0 tidak diperbolehkan. Artinya DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. Jadi DFA itu harus memiliki karakter input untuk melakukan perpindahan state. DFA memiliki 5 tuple, yaitu himpunan semua state Q, himpunan simbol input sigma, initial state itu Q kecil,
himpunan state lahir to F, dan fungsi transisi yang didefinisikan. Dan ini adalah contoh dari DFA. Lalu kita lanjut ke NFA, non-deterministic finite automata. NFA hampir sama dengan DFA, namun yang membedakan adalah beberapa hal berikut. Jadi dalam NFA itu diperbolehkan terjadi perpindahan 0, yang berarti NFA dapat berpindah ke state berikutnya tanpa membaca simbol input. Jadi NFA bisa berpindah ke state berikutnya tanpa melakukan input. NFA dapat mengirimkan beberapa state untuk input tertentu. Karena fitur tambahan di atas, NFA memiliki fungsi transisi yang berbeda, selebihnya sama dengan DFA. Fungsi transisi pada NFA dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi berbeda di bagian fungsi transisinya saja ya. Jikalau DFA fungsi transisinya yaitu Q kali sigma dan jadi Q. Kalau di NFA jadi Q dikali sigma dan 0 menjadinya 2 pangkat Q. Dan ini adalah contoh dari NFA. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.